Apa sih OSIS itu? OSIS merupakan kepanjangan dari Organisasi Siswa Intrasekolah, merupakan organisasi yang dibentuk di sekolah-sekolah di Indonesia untuk mengembangkan potensi siswa dan meningkatkan partisipasi mereka dalam kegiatan sekolah. Mereka berperan dalam mengorganisir kegiatan sekolah, mengembangkan kepemimpinan, dan meningkatkan kesadaran serta partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah. OSIS juga menjadi wadah bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan dan bakat mereka dalam berbagai bidang. OSIS biasanya dipimpin oleh siswa yang dipilih melalui pemilihan umum yang diikuti oleh seluruh siswa. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang OSIS Mensa Kobar, yuk kita tanya ketuanya langsung. Oke guys, kita bakalan ke rumah ketua SMA di Jawa Barat. Yuk ikutin aku. Halo semuanya. Oke, saat ini kita lagi bareng Ketua OSIS SMA Negeri 1 Punama Barat. Yuk kita tanyain seputar organisasi siswa intrasekolah yang ada di SMA Negeri 1 Punama Barat. Oke nih, pertanyaan pertama. Bagaimana cara kamu menghandle anggota supaya dapat berkontribusi secara aktif dalam kegiatan sekolah? Baiklah, yang pertama pastinya saya mencontohkan atau berkontribusi terlebih dahulu pada setiap kegiatan yang ada di sekolah agar anggota-anggota saya dapat mengikuti kinerja saya dan dapat melakukan kegiatannya secara aktif dan berkontribusi secara aktif. Terus, apa aja sih kegiatan yang biasanya dilakukan OSIS di sekolah? Pastinya yang pertama, membantu seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, dari menyiapkan rapat, lomba-lomba, atau bahkan menyalurkan aspirasi siswa kepada guru dan menjadi contoh kepada murid-murid yang ada di sekolah. Terus nih, apa aja sih tantangan terberat kakak selama menjadi atau menjabat sebagai ketua OSIS di sekolah SMA Negeri 1 Punama Barat? Nah, pastinya saya juga mengalami hal-hal terberat yang harus saya lalui pada saat menjadi ketua OSIS. Dan hal terberat yang saya lalui adalah ketika anggota saya memiliki ego yang tinggi dan pemikiran berbeda dengan saya. Saya bingung untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun, saya sadar bahwa saya dapat melewati tantangan tersebut dengan cara mendiskusikannya dengan anggota saya dan menemukan titik terang. Itu sih menurut saya tantangan terberat yang pernah saya lalui. Oke, makasih kakak. Terima kasih. OSIS juga dibagi dalam beberapa divisi atau seksi bidang. Seksi bidang OSIS adalah bagian dari struktur organisasi OSIS yang menangani bidang-bidang tertentu di sekolah. Mereka bertugas mengembangkan dan melaksanakan program-program kegiatan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, untuk kepengurusan OSIS SMA Negeri 1 Punama Barat dibagi menjadi 8 seksi bidang. Seksi bidang yang pertama yaitu mengenai kerohanian atau keagamaan. Seksi bidang kedua yaitu tentang kehidupan berbangsa. Yang ketiga mengenai tentang pendidikan bela negara. Seksi bidang keempat mengenai hubungan sosial dan juga rasa saling tolong-menolong. Seksi bidang kelima yaitu mengenai ilmu dan juga kehidupan politik. Seksi bidang keenam yaitu mengenai kewirausahaan. Seksi bidang ketujuh yaitu mengenai olahraga dan kesehatan, dan seksi bidang yang terakhir yaitu mengenai kreasi seni dan juga daya kreasi. Masa jabatan OSIS biasanya berlangsung selama 1 tahun ajaran, mulai dari pemilihan pengurus OSIS hingga akhir tahun ajaran. Selama masa jabatan, pengurus OSIS bertanggung jawab untuk melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan meningkatkan partisipasi siswa di sekolah. Dalam masa jabatan tersebut, pengurus OSIS akan bekerja sama dengan guru, staf, dan sekolah, dan siswa lainnya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir masa jabatan, biasanya diadakan laporan pertanggungjawaban serta serah terima jabatan kepada pengurus OSIS periode berikutnya. Untuk memilih anggota baru di kepengurusan OSIS selanjutnya biasanya dilakukan melalui beberapa tahap tes dan juga seleksi. Untuk seleksi pemilihan anggota kepengurusan baru di SMA Negeri 1 Punama Barat biasanya melalui 4 tahap tes. Yang pertama yaitu tes tertulis, yang kedua baca tulis Al-Quran, yang ketiga tes latihan baris berbaris, yang keempat yaitu melalui wawancara atau interview secara individu.
Setelah rangkaian tahap tes untuk pemilihan anggota OSIS periode selanjutnya telah dilakukan, selanjutnya akan dilakukan pemilihan struktur OSIS seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Untuk hal ini biasanya disiapkan beberapa pasang calon yang memenuhi kualifikasi. Dalam hal ini, biasanya pengurus OSIS yang telah melakukan atau mengikuti kepengurusan periode sebelumnya ataupun kader-kader baru yang berani dan juga memenuhi kualifikasi untuk mencalonkan diri. Setelah pasangan calon telah siap, mereka juga akan melalui beberapa tahapan seperti pemaparan visi misi, kampanye, dan juga pemilihan. Pemilihan biasanya diikuti oleh seluruh siswa dan juga guru-guru yang ada di sekolah. Untuk struktur kepengurusan biasanya dilihat melalui jumlah suara yang didapat setelah pemilihan. Setelah struktur kepengurusan ditetapkan, setelahnya akan diumumkan para anggota atau siswa yang lulus atau masuk ke dalam kepengurusan periode selanjutnya. Setelah pengumuman dilakukan, para siswa yang telah berhasil masuk ke dalam calon pengurus OSIS periode selanjutnya akan dilantik pada tanggal yang telah ditetapkan. Setelah prosesi pelantikan dilakukan, termasuk pengucapan ikrar dan juga serah terima jabatan, maka akan dilakukan latihan dasar kepemimpinan siswa yang biasanya disebut dengan LDKS. Nah, untuk di SMA Negeri 1 Pendopo Barat, biasanya rangkaian kegiatan ini berlangsung selama 3 hari. Pada hari pertama dan kedua, biasanya akan diisi oleh materi-materi seperti kepemimpinan, kesekretariatan, keorganisasian, dan juga kerohanian. Setelah 2 hari melakukan kegiatan di dalam ruangan, pada hari ketiga LDKS, OSIS Mensakobar akan melakukan kegiatan di luar ruangan, yaitu outbound. Apa sih outbound OSIS itu? Outbound OSIS merupakan kegiatan luar ruangan yang dilakukan oleh anggota OSIS untuk meningkatkan kerjasama, kepemimpinan, dan keterampilan sosial. Kegiatan outbound OSIS di Mensakobar biasanya dilakukan dengan menjelajahi alam. Di sini para anggota OSIS Mensakobar akan belajar bagaimana caranya bekerja sama dan juga saling menjaga satu sama lain. Setelah semua rangkaian kegiatan LDKS yang dilakukan selama 3 hari selesai, maka masa jabatan bagi pengurus OSIS periode sebelumnya resmi selesai. Kalian tahu nggak, ada yang agak beda loh di SMA Negeri 1 Pendopo Barat. Biasanya di sekolah pada umumnya, MPK atau Majelis Perwakilan Kelas dipilih dengan beberapa tahapan yang tidak jauh berbeda dengan OSIS. Tapi di sini, anggota MPK merupakan seluruh purna pengurus OSIS dan juga ketua kelas beserta perangkat kelas yang ada di SMA Negeri 1 Pendopo Barat. Jadi setelah mereka menyelesaikan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam kepengurusan OSIS, mereka akan mulai belajar dan menerima tugas dan tanggung jawab baru di Majelis Perwakilan Kelas atau MPK. Oke guys, mungkin ini aja informasi yang bisa aku sampaikan sama kalian mengenai kepengurusan organisasi siswa intrasekolah yang ada di SMA Negeri 1 Pendopo Barat.